Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Shingeki no Eiju atau Attack on Eiju. Sebelumnya saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah mendaftar dan ya langsung saja tanpa basa-basi dan panjang lebar pada malam hari ini Attack. Mohon maaf ya teman-teman, saya akan mute kalau misalnya ada yang tidak termute. Oke, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai eh, Japanese as a foreign language yang akan diajarkan oleh Mas Michael Bryan atau bisa dipanggil Michael Sensei. Dan sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan teman-teman kalau ada yang mempunyai pertanyaan di tengah-tengah, mohon pertanyaannya jangan langsung disampaikan ya. Tolong disampaikan melalui chat saja, nanti akan saya catat dan mungkin nanti setelah ada jeda sedikit akan ditanyakan ya pertanyaannya. Begitu. Baiklah, langsung saja saya serahkan ke Michael Sensei. Silakan Michael Sensei. Ya, jadi selamat malam semua. Suara saya kedengaran nggak ya, Mas? Terdengar, terdengar. Oke, mantap. Jadi selamat malam semua. Jadi mungkin perkenalan singkat dulu ya. Jadi perkenalkan namaku Michael, Michael Brian, biasa dipanggil Michael. Sekarang lagi kuliah di Ritsumeikan University di Jepang. Jadi langsung perkenalan singkat aja, langsung aja kita bahas materinya. Jadi kita hari ini bakal bahas tentang silabus Eiju. Jadi kira-kira nanti kalau di Eiju Jepang itu keluarnya apa aja sih, kisi-kisinya apa aja. Dan setelah itu kita bakal bahas gimana cara mengerjakan soal Eiju, salah satu caranya, dan kita bakal langsung latihan soal. Oke, jadi langsung aja. Oke, jadi sebenarnya kalau di reading Eiju atau Tokai namanya, jadi Tokai itu artinya reading, bacaan itu ada 25 soal. Waktu totalnya waktunya 40 menit. Jadi kalau kita bagi aja 40 bagi 25. Jadi kira-kira satu soal itu sekitar 1 menit 36 detik. Jadi kita cuma punya waktu 1 menit 36 detik untuk mengerjakan satu soal. Nah, kalau EJU, jadi kan kalau teman-teman tahu, jadi EJU ini kan tujuannya buat masuk ke universitas di Jepang. Karena itu tema bacaannya hubungannya biasanya sama sains atau sama IPS. Jadi misal ada tentang astronomi, ada tentang kimia, terus ada tentang psikologi, sosiologi, budaya, dan lain-lain. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena tujuan EJU sendiri itu untuk ngetes bahasa kita. Japanese as foreign language itu. Jadi meskipun kita misal kita nggak paham, Kak, kalau aku misal nggak paham sama sekali tentang kimia atau tentang apa itu nggak usah khawatir. Jadi pasti bakal ada penjelasan di soalnya. Jadi kalau misal ada suatu istilah pasti dijelasin. Oh, jadi istilah itu tentang apa? Jadi ini ada percobaan tentang apa pasti dijelasin semua. Jadi kalau dalam 25 soal itu biasanya satu soal itu berupa pengumuman atau email atau brosur dan lain-lain. Tapi biasanya kalau saya lihat sendiri dari tren tahun akhir-akhir ini yang tentang email pengumuman itu nggak selalu keluar. Jadi nggak 100% keluar. Jadi misal mungkin tahun ini keluar, tahun depan nggak tentu keluar. Yang pasti keluar itu soal berikutnya. Jadi ada 9 soal, jadi bacaan singkat. Dan 15 soal itu bacaannya panjang-panjang. Jadi kalau yang bacaan panjang, kalau bacaan singkat kan biasanya cuma ada satu bacaan, terus nanti satu soal, satu bacaan, satu soal. Kalau bacaan panjang itu panjang terus biasanya ada 2 soal atau 3 soal. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, kita masuk ke yang bahasa Jepang ya. Jadi nanti saya sebelum menjelaskan suatu materi baru, pasti saya kasih dulu ada daftar kosakata apa aja sih yang diperlukan sebelum lanjut gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini, jadi yang paling kiri itu tabel untuk kanjinya. Jadi kanji itu kanjinya gimana, terus ada kananya. Jadi kata kana atau hiragana yang seperti apa, romajinya cara bacanya dan artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi yang pertama itu dokai atau yang tadi yang saya singgung. Jadi dokai itu artinya itu pemahaman membaca atau kalau dalam Inggris biasanya kan ada soal tentang reading comprehension. Terus selanjutnya kedua itu oshirase. Ada yang tadi kan saya ada sebut tentang pengumuman. Terus anai itu tentang panduan. Terus ada mere. Jadi kalau di Jepang sebenarnya memang sih kayak banyak banget yang katakana yang kayak kesana nih kayak broken broken English gitu lah. Jadi orang Jepang itu suka banget jadi Inggris dikatakanain jadi bahasa Jepang. Jadi ada mere artinya surat, ada nado. Nado itu artinya lain sebagainya dan lain-lain. Terus ada bunsho itu artinya bacaan dan ji artinya jumlah huruf. Jadi
Kalau mungkin teman-teman tanya, kalau di Jepang itu gimana sih? Kalau kita kan tahu kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, seperti kata saya berarti satu kata. Kalau bahasa Jepang itu per hiragana per kanjinya. Jadi misalnya ada satu kanji, itu dihitung satu. Misal oshirase, kan ada hiragana o, kanjinya, si-nya itu, terus rasenya kan berarti totalnya 4, jadi 4 huruf. Dan daftar kata lanjutnya ada nayo atau itu isi. Jadi misal kalau dalam kalimat ya kayak misal kayak bunsho no nayo, jadinya isi dari bacaan. Selanjutnya ada sugi atau selanjutnya, terus ada jishisuru atau menjalankan. Dan BTW kalau jishisuru ini biasanya itu untuk kayak misal ada project, proyek, atau ada acara. Terus hisya. Jadi teman-teman kalau kerja soal EGO itu pasti sering banget ketemu sama kata hisya atau artinya penulis. Terus ada nobemas atau nobere, menulis atau mengatakan, ada au tepat atau cocok, dan hitsuyo artinya harus. Terus ada Raishi atau minggu depan, terus misal ada Kasenbe. Jadi mungkin kalau teman-teman ada nggak yang pernah seperti ngambil TOEFL gitu, TOEFL atau IELTS dan lain-lain, kan kita pernah kan kalau ngerjakan dalam soal Inggris ada beberapa bacaan yang digarisbawahi. Jadi kata yang digarisbawahi itu apa sih? Di bahasa Jepang itu juga sama. Jadi sebenarnya kalau Inggris kan TOEFL, kalau di Jepang itu HU, bukan JLPT. Kalau JLPT itu beda lagi. Jadi kalau ditanya, kalau TOEFL lebih mirip kemana? Lebih mirip ke HU. Jadi sama seperti TOEFL, kalau HU itu ada yang selalu tanya, oh soal ini digarisbawahi, kira-kira arti kalimat itu apa? Itu menunjukkan kemana. Terus ada sase atau menunjuk. Jadi kalau kita nunjuk pakai jari, itu sashimas. Terus ada motomo. Motomo itu paling. Misal mungkin kalau teman-teman sering nonton di anime gitu ya kan, motomo saiko gitu, kayak saiko paling, motomo atsi kan panas, jadi paling panas dan lain-lain. Terus ada tekito. Tekito itu artinya tepat atau cocok. Mungkin kalau teman teman-teman sadari kan ada tekito sama tadi sebelumnya itu kan ada au. Jadi itu sama aja sebenarnya. Jadi au itu juga cocok, tekito itu juga cocok. Bedanya apa? Sebenarnya nggak ada beda. Cuma tekito itu bahasanya kan lebih keren, lebih bahasa tertulis. Itu aja bedanya. Terus ada hengka atau perubahan dan ryu. Ryu itu artinya alasan. Terus jadi ini ada yang sedikit grammar ya. Ada bawai atau itu kalau. Kalau apa terjadi bla bla bla. Terus ada taiste terhadap kangairu berpikir. Nisite itu mengenai, terus ada juga nikanshite mengenai, maaf ya ini ada salah ketik. Terus ada kakareta atau tertulis. Kumiyamase itu campuran. Nah, jadi kalau sekarang saya akan bahas kalau kira-kira kalau misal oshirase atau anai atau mere, misal pengumuman atau email atau penunjuk tentang sesuatu itu kira-kira kayak gimana sih soalnya? Jadi ini ada beberapa contoh soalnya. Biasanya yang kalau ditanyakan bentuknya kayak gimana. Nah, ini saya kasih stabilo warna kuning. Jadi kalau di sini kalau teman-teman lihat itu ada salah satu pola yang paling sering keluar. Coba saya coret-coret juga. Eh, ya, sebentar ya. Oke. Ini apakah kelihatan ya lingkaran merahnya? Terlihat, Mas, terlihat. Nah, jadi kalau soal-soal yang tentang pengumuman atau apa itu ada paling sering itu nayo to ateru mono, atau artinya nayo kan isi, ateru kan tepat. Jadi biasanya kita bakal dikasih ada bacaan panjang banget. Jadi ada pengumuman panjang terus ada pilihan. Biasanya 4 pilihan. Ditanya dari 4 pilihan itu mana yang sesuai dengan bacaan. Terus misal contoh-contoh lain seperti uh, Raisi no kelas. Jadi Raisi kan minggu depan, kelas minggu depan. Madeni shite oku. Madeni, Madeni shite oku itu artinya jadi sampai kelas minggu depan apa yang harus dilakukan. Itu juga salah satu yang tipe yang sering keluar atau salah satunya itu masu nani o suru. Kan masu artinya dalam bahasa Jepang pertama. Nani o suru itu melakukan apa. Jadi kalau misalnya ada pengumuman ke Anda kan petunjuk. Misal kita nunjuk kalau kita mau misal membuat barui visa lah. Kita mau bikin, kita mau pinjam buku, kita mau apa itu kadang ada keluar. Jadi soal tentang gimana sih cara pinjam buku di kota A, di Toshokan atau perpustakaan B. Apa sih yang harus dipersiapkan awalnya dan lain-lain.
Oke nih. Terus selanjutnya itu bunsho atau yang tadi bacaan. Jadi kalau bacaan itu sebenarnya kan tadi ada dibagi dua. Jadi sisa 24 nomornya itu ada bacaan pendek yang sekitar 300 sampai 400 huruf dan juga ada bacaan panjang banget 400 sampai 800 huruf. Dan biasanya kalau teman-teman sadari di sini yang saya kasih warna stabilo kuning itu kan tadi kalau teman-teman ingat itu kanjinya Hisya atau penulis. Jadi kalau soal-soal bacaan itu paling sering itu ditanya kira-kira penulis itu beranggapan seperti apa. Terus ada yang saya stabilo merah itu kan tadi kan kanjinya Kasenbe atau di garis bawahi. Jadi yang ada kalimat suatu bacaan, ada kalimat yang digarisbawahi itu paling cocok sama kalimat itu arti yang mana atau biasanya tanya itu alasan alasan yang sesuai dengan yang digarisbawahi itu. Dan sebenarnya ada salah satu yang khusus sih. Jadi ini saya lingkari khusus. Jadi kadang itu meskipun ini kan tentang bacaan itu tentang pemahaman biasanya. Pemahaman tentang suatu bacaan panjang, bacaan pendek. Tapi kadang itu ada khusus. Biasanya sih jarang keluar sih. Antara satu atau dua nomor itu ada keluar khusus jadi tentang grammar. Jadi misal kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bakal tahu kan ada kalau kita ngerjain SBM lah kan ada kata bagaimana, tetapi, meskipun bla bla bla. Kita jadi kata sambung. Kita menjawab kata sambung kalimat, menghubungkan kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Itu juga termasuk kadang keluar di SU. Dan langsung aja bagian rangkuman. Jadi biasanya kalau paling sering keluar di SU tentang apa? Yang pertama itu tentang membandingkan kebenaran informasi pada pilihan jawaban dengan bacaan. Jadi dari 4 pilihan itu mana yang paling benar? Dan jujur kalau saya pribadi paling nggak suka soal tentang itu sih. Soalnya kalau kita cari mana yang benar, mau nggak mau kita harus baca pilihannya satu-satu, kita cek satu-satu di bacaan. Terus yang kedua, itu tentang pendapat yang ingin dikatakan penulis. Jadi kadang itu misal ada suatu kasus, misal ada tentang manajemen gitu, tentang manajemen perusahaan. Nah, ternyata kalau secara umum, itu orang-orang melakukan si A. Ternyata penulis pengennya si, pengennya dengan cara B, kita bisa melakukan gini-gini. Kadang soal kayak gitu juga ditanyakan. Yang ketiga itu di dan nasi. Nasi itu artinya mengapa. Di itu alasan. Jadi selalu ditanya tentang alasan ada. Jadi ada suatu fenomena alam misalnya. Jadi fenomena alam itu kenapa kok terjadi? Kenapa bisa terjadi? Alasannya kenapa? Itu kadang juga ditanyakan. Dan yang terakhir itu tentang kasenbe. Tentang garis bawahi. Tentang informasi yang digaris bawahi. Itu tentang apa? Terus biasanya kalau kita lanjut cara ngerjakan EJU, Tokai EJU itu atau reading EJU itu biasanya umumnya ada empat. Jadi kita bisa dengan cara kita cari informasi penting. Jadi kan kalau EJU kan kayak TOEFL lah kan banyak banget kan. Kan kita nggak mungkin sempat baca semua. Apalagi dengan fakta satu nomor cuma 1 menit 36 detik. Mau nggak mau kita harus gimana sih cara kita cuma baca yang penting doang. Jadi kita yang nggak penting nggak kita anggap semua. Terus setelah itu kita juga harus memahami alur bacaannya itu kayak gimana. Atau kita juga bisa memahami temanya. Kita paham tema, oke oke nanti bakal bahas apa aja. Terus yang terakhir itu kita memahami informasinya. Dan cuma meskipun ada empat cara, biasanya kalau saya pribadi sih pasti pakai empat aja sih. Jadi ngerjain satu soal dipakai empat-empatnya biar untuk menghemat waktu. Dan langsung aja kita langsung masuk materi pentingnya hari ini, tentang Joho Sagase atau mencari informasi. Mungkin sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan ya sampai sini ya? Mungkin saya beri waktu 10 detik atau 15 detik ya. 15 detik ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung di chat. Oke, kalau gitu saya tunggu sebentar aja. Oke, kelihatannya masih tidak aja ya. Oke, saya lanjut ya kalau gitu. Nah, jadi kalau paling penting kalau kita misal kita baca berita, pasti kan diajari kalau sejak SMP sering dibilang sama guru bahasa Indonesia. 5W1H sampai bosen.
Terus kalau kita belajar bahasa Inggris juga 5W1H. Nah, di Jepang itu juga sama. Jadi kita penting banget 5W1H. Jadi tujuannya buat apa? Karena kan itu bacaan panjang banget. Jadi kita berusaha gimana kita ngerangkum sebuah bacaan yang panjang itu jadi pendek. Itu kita pakai 5W1H. Jadi kita seperti yang pertama itu kayak itse itu artinya kapan. Jadi kalau misal kita kayak belajar Vita, kapan suatu kasus itu terjadi? Dokode itu di mana? Jadi di mana terjadi? Darega itu siapa? Nanio itu apa? Apa yang terjadi? Nase. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan Donoyoni itu bagaimana? Jadi kalau misalnya kita paham ini semua, jadi terserah sih ini. Bisa kalau misal kita lingkarin nanti di bacaan, kita catat, atau cuma kita pikir aja, kita hafal gitu, kita baca, kita pahami, itu nggak apa-apa. Itu tujuannya apa? Ini juga kita bisa jadi paham. Oh, kira-kira kejadian ini kayak gini. Kalau kita paham, kita bisa tebak-tebak. Oh, lanjutnya kira-kira keluar apa aja sih? Kira-kira pertanyaan tentang apa? Nah, tapi kalau secara umum sih, kalau di HU paling sering itu muncul itu dua, kurang 5W1H. Yang pertama itu tentang Ryu dan Inga Kanke, atau alasan dan hubungan sebab akibat. Kalau misal contoh kalimat itu, nase nani nani desu ka? Jadi mengapa gini? Terus misalnya nani nani no ryu toshite moto kito namono wa dore desu ka? Jadi alasan terjadi suatu hal itu yang paling tepat itu mana dari pilihan berikut. Dan yang kedua itu tentang Taisetsu Nakoto. Jadi itu mencari hal penting. Jadi Taisetsu itu kan artinya penting. Jadi contoh soalnya bisa kayak nani nani ni wa nani ga Taisetsu dato nobete masu ka. Jadi untuk suatu hal itu apa yang penting gitu. Terus atau nani nani no tame ni nani ga hitsuyou nano wa donna koto. Jadi untuk demi sesuatu apa yang penting. Dan tapi untungnya mungkin mungkin karena kalau kita kan native bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin berbeda gitu cara belajar. Dan kalau kita belajar bahasa Jepang kan kita kan sebagai orang luar. Jadi kan kita itu belajar banget banyak grammar. Jadi kalau menurut saya pribadi di Jepang itu entah kenapa grammarnya banyak banget. Mungkin kalau teman-teman yang belajar buat JLPT nih, apalagi kan bentar lagi ya Juli kan ada JLPT, kan pasti ada banyak belajar banyak grammar. Jadi kesannya itu Jepang itu kan bunpo kan bahasa Jepang yang grammar itu grammar doang kak isinya dari A sampai Z grammar doang semua. Nah tapi gitu-gitu itu membantu banget loh. Jadi misal kita itu nggak usah baca semua bacaan, kita bisa tahu. Oh, ternyata kita cuma ditanya tentang nasi desu ka. Jadi kita cari aja kita grammar yang menunjukkan alasan, sebab dan akibat. Nah, ini ada saya bikin listnya untuk grammar apa aja sih yang menunjukkan sebab akibat. Yang pertama itu e kara bi, e no de bi, e no tame ni bi. Oleh karena A terjadi B. Jadi sebenarnya kalau secara arti Indonesia kan sebenarnya mirip-mirip sih. Jadi ini saya kelompokkan sesuai yang artinya sama. Kalau yang kedua ini E no okagede B. Jadi okagede itu artinya itu ungkapan terima kasih. Karena misalnya kalau eh, misalnya aja kalau sensei, jadi sensei no okagede, jadi oleh karena sensei ungkapan terima kasih kepada sensei, oleh karena sensei, watashi wa nihongo ga hanaseru you ni narimasu. Hanaseru you ni narimashita. Jadi oleh karena sensei saya bisa jadi ngomong bahasa Jepang. Nah, kalau kalau ada okagede ada lawannya juga dong pasti. Ada itu seide. Ada sei itu artinya salah. Kalau mungkin tau lah ada lagu anim kan kayak Kimi no Sei gitu. Jadi seide itu artinya salah. Jadi e no seide bi. Oleh karena salah A terjadi hal buruk B. Nah, kalau seide ini sebenarnya ada bahasa yang lebih formal lagi. Bahasa yang lebih formal itu yueni. Jadi oleh karena A itu terjadi hal buruk B. Jadi karena kalau EGU kan untuk universitas ya. Karena untuk universitas, bahasa-bahasanya itu banyak banget bahasa tertulis. Karena dianggap kita kalau universitas itu kita kan bakal baca buku. Baca buku untuk itu yang science. Kita bakal dianggap kita kan masuk jadi orang dewasa. Kita bakal harus bisa baca koran, baca berita. Karena itu banyak banget bahasa itu yang formal banget. Yang Steven sebenarnya nggak bakal dipakai sih di sehari-hari, jujur aja. Dan setelah itu ada e ni yotte bi ga shoujiru. Jadi karena A terjadi B. Jadi shoujiru itu shoujimasu. Itu artinya terjadi.
Selanjutnya itu Ewa Bio Maneke. Maneke itu mengundang, utara. Terus ada Ewa Bio Mutarase Hikigokose. Artinya itu sama. Oleh karena A terjadi B. Tapi untuk perlu dihati-hati, kalau Maneke Mutarase Hikigokose itu pasti 100% itu hal buruk. Jadi itu mengundang hal buruk. Terus setelah itu ada B. B titik. Jadi ada kalimat. Jadi sebelumnya ada kalimat panjang gitu. Terus Nasinara E karada. E tameda. Jadi Nasinara itu karena jadi ada terjadi B itu karena si A itu. Nah, kalau ada B setelah itu A, pasti juga ada dibalik juga. Jadi ada A, sono keka. Jadi karena sebab itu terjadi B. Shitagate, shitagate itu oleh sebab itu terjadi B. Oke. Setelah itu ada Hitsuyo Nakoto atau Taisetsu Nakoto. Jadi sama sih kalau kayak tadi sebab akibat. Jadi kalau untuk menunjukkan hal yang penting itu di Jepang juga ada grammarnya banyak banget. Jadi misalnya nani nani ga hitsuyo. Hitsuyo itu artinya penting. Nani nani ga hitsuyo da. Nani nani hitsuyo ga ada. Jadi ada keharusan untuk melakukan sesuatu. Hitsuyo nano wa nani nani da. Maru maru da. Jadi yang penting adalah apa. Dan cuma meskipun dibilang hal yang penting, itu enggak benar-benar kayak 100% harus ditulis. Hitsuyo itu kanjinya harus ditulis, itu enggak harus. Jadi nani nani nakereba narimasen. Kalau teman-teman mungkin kalau pernah belajar, jadi nakereba naranai itu artinya itu harus. Jadi kayak misalnya ashita kan besok. Ashita wa gakko ni, gakko kan sekolah, gakko ni ikan nakereba narimasen. Jadi iku kan pergi, jadi besok harus pergi ke sekolah. Dan untuk versi lebih sopannya, lebih formalnya ada seneba naranai. Itu artinya sama aja sebenarnya. Nakeba naranai dan seneba naranai. Terus setelah itu juga ada begida. Jadi begi ini artinya harus. Jadi, tapi kalau beki ini sebenarnya kalau kita bicara masalah grammar ya, beki ini sebenarnya harus pun itu sekitar 80%. Jadi itu misal kalau aku ngomong sama temanku, jadi aku sebenarnya ngasih saran ke temanku, oh jadi seharusnya kamu lakuin gini, seharusnya kamu lakuin gitu. Cuma meskipun 80% agak keras, jadi agak kayak perintah, cuma pendapatku, pendapatku begini, kamu harus lakukan begini. Terus itu ada nanita hogai, jadi sebaiknya begini. Terus juga ada kotoda. Jadi koto itu bentuk kata perintah sebenarnya kalau secara grammar. Terus ada ga kakasenai fukaketsu. Kakasenai itu harus. Jadi misal misal aja kita bilang bilang aja bento. Jadi kita kalau mau beli bento, bento kau tapi ini okane ga kakasenai monoda. Jadi kalau kita mau beli bento, uang itu hal yang harus. Soalnya kalau kita mau beli bento nggak ada uang kan nggak mungkin bisa beli. Jadi kalau kakasen itu benar-benar 100% harus ada. Jadi itu ada penekanan banget di situ. Terus selain itu juga ada nani-nani ga taisetsu, daiji da itsuyo. Terus kita bakal masuk contoh soal. Jadi mungkin sebelum masuk contoh soal akan saya jawab dulu ya beberapa pertanyaan ini ya. Oke, pertanyaan dari Jeda. Ejio itu sebagai syarat untuk masuk uni Jepang atau sebagai tes utama? Tes utama masuk suatu jurusan di univ tertentu. Oke, jadi sebenarnya kalau Ejio itu sama seperti UTBK. Jadi sebenarnya kalau orang Jepang sendiri itu ada namanya Kyotsu Testo. Kyotsu itu umum testo, jadi kayak UN, kayak UNAS. Jadi karena orang Jepang ada UNAS, orang luar negeri itu juga ada UNASnya sendiri, yaitu HU. Jadi pasti semua universitas Jepang itu minta HU buat syarat masuk uni. Terus ini ada pertanyaan dari Luis, ada tips untuk ngafalin kosakata. Waduh, jadi sebenarnya kalau tips untuk ngafalin kosakata, aku pribadi nggak ada sih. Karena kosakata kan memang kalau kita pakai dan dengerin lama-lama hafal sendiri.
Jadi kalau menurutku pribadi sih, nggak usah dipaksain sih kalau ngafalin. Dianggap santai aja. Kita anggap santai, kita coba setiap hari, kita baca setiap hari, kita coba latihan terus setiap hari, itu pasti lama-lama hafal sendiri. Jadi yang penting itu anggap santai. Soalnya kalau dipikirin terus, itu malah biasanya nggak masuk-masuk. Nggak hafal-hafal. Terus ini juga ada pertanyaan dari Kevin Yuna. Saat mengerjakan soal, apa perlu membaca keseluruhan bacaan? Saat membaca, tidak tahu arti kanji dalam bacaan, bagaimana mengatasi soal tersebut? Oke, jadi kalau yang dari yang pertama ya, kalau apakah perlu membaca keseluruhan bacaan? Jadi kan ini saya sendiri kan belum masih bahas soal sih. Jadi sebenarnya itu ada banyak cara banget kalau kita ngerjain EJU itu. Ada kita bisa baca cuma sekilas, jadi cuma baca hal poin penting. Karena saya singgung dikit ya, yang bakal saya bahas nanti. Jadi kalau bahasa Indonesia kan ada kalimat utama. Jadi misal ada kayak paragraf panjang banget, 4 kalimat, 5 kalimat, kan pasti males kan? Males banget bacanya. Jadi kita cuma baca dari kalimat utamanya, kita kira-kira, oh paham artinya apa. Jadi kita nggak perlu sampai 100% baca. Terus kalau misal tidak tahu arti kanji, bagaimana cara mengatasi soal tersebut? Biasanya kalau arti kanji, itu biasanya kita tebak-tebak. Jadi misal kita nggak tahu ada arti, nggak tahu suatu kanji, kita tebak-tebak. Oh kira-kira, karena tadi kan ada memahami tema, memahami alur bacaan. Jadi misal kalau kita paham kalimat sebelumnya, kita bisa kira-kira, oh dia mau bilang ini, dia mau bilang A, dia mau bilang B. Oh kira-kira artinya ini, itu C atau D gitu. Jadi kita tebak-tebak, tebak-tebak artinya. Oke, ini ada pertanyaan juga, pertanyaannya dalam bentuk pilihan ganda atau essay. Oh, oke. Jadi kalau Ejio Japan Yonggo itu ada pertanyaan itu 25 soal itu reading itu semua itu pilihan ganda. Terus selain itu juga ada listening. Listening totalnya ada 27 soal semua pilihan ganda juga. Tapi nanti juga ada writing. Ada menulis juga, itu baru dalam bentuk essay. Terus selain ini juga ada pertanyaan, Ejio itu ada best score-nya atau enggak? Oh, Ejio nggak ada best score-nya. Jadi kalau misal EJU itu sebenarnya itu sesuai kayak UN ya, kan masih ada minta. Jadi Universitas A, oh minta, oh requirement, aku minta nilai UN segini. Jadi itu juga sama di Jepang. Jadi Universitas A minta EJU harus di atas berapa, kira-kira berapa. Jadi itu nggak ada best score-nya, tapi sesuai universitasnya. Oke, jadi selain itu, karena juga masih ada yang harus kita bahas, maaf ya kalau yang belum saya jawab, nanti akan saya jawab setelah saya bahas ini ya, soalnya. Nah, jadi ini kan ada kayak misalnya ada ini saya ambil dari soal EGO tahun 2023, bukan 2023, jadi Heisei 23, berarti kira-kira sudah lumayan lama, soalnya lumayan lama. Ini ada contoh soal asli EGO, jadi ini benar-benar pernah keluar di EGO waktu yang dulu. Nah, langsung kita baca soalnya, coba kita lihat, ini kan ada yang digarisbawahi. Jadi kalau EGO itu ada digarisbawahi. Jadi yang kalau digaris bawah, oh pasti, oh pertanyaan pasti tentang itu nanti. Kalau kita lihat pertanyaannya, ada tulisan Kasenbu, ada di garis bawahi. Terus kalau kita baca ini, ada kata-kata nase, kenapa, mengapa. Jadi kita tebak-tebak aja, oh berarti ada yang di garis bawahi. Jadi yang garis bawahi itu, mengapa terjadi, kok kenapa bisa gitu. Kira-kira kita bisa nebak soalnya kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, karena kan ini juga banyak kelihatan kanji-kanji gak jelas kan. Kanji-kanji susah, jadi saya bakal bahas dulu kanji-kanjinya. Jadi yang pertama itu ada kanji Toshika atau perubahan menjadi kota. Jadi sebenarnya kalau kata ini mungkin kata khusus Jepang ya, karena di Indonesia sebenarnya nggak ada. Jadi perubahan jadi banyak nggak harus Toshika. Kan Toshika sendiri artinya kota. Ka itu perubahan. Jadi kalau kita misal tadi kan ada tanya gimana cara memahami kanji kalau kita nggak paham. Kita bisa tebak-tebak artinya. Jadi kita lihat beberapa bagian. Jadi kalau kita lihat ada K, K yang terakhir itu kanji yang terakhir itu sebenarnya itu artinya bageru. Bageru itu artinya perubahan, berubah.
Toshi itu kota. Jadi kita kita bisa tebak. Jadi kalau kita kadang bingung kita bisa tebak. Oh, perubahan jadi kota. Dan ini sebenarnya nggak harus kota. Perubahan apapun bisa. Mungkin kalau teman-teman tahu itu sabake. Sabake itu artinya desert. Artinya itu padang gurun. Jadi sabakuka perubahan jadi padang gurun dan lain-lain. Terus ada Shizune atau maju. Terus ada Jiki itu daerah artinya. Terus ada Shisen alam. Terus ada Seitaike ekosistem. Ada Mamoru melindungi dan Kaseoku artinya banyak. Jadi misal kalau kita membaca dari kosakata ini yang tadi kita bisa kira-kira kita tebak, oh berarti ini bacanya tentang alam toh. Terus setelah itu ada juga Seibutsu, itu makhluk hidup artinya. Terus ada Seisoku, atau itu berhabitat. Atau misalnya itu Seisoku Shimasu. Kan kalau di Jepang kan Shimasu kan kata kerja. Nani-nani Shimasu, nani-nani suru. Seisoku suru itu artinya tinggal. Jadi satu hewan itu misalnya kalau ada Chimpanzee. Misalnya itu simpanse itu tinggal di mana, berhabitat di mana itu pakai kanji nih, Seisoku. Terus ada Ryokuchi, itu artinya area hijau. Misal kalau Ryokuchi ini kalau kita ngafalin kanjinya, kalau kita lihat yang kanji yang kiri itu artinya sebenarnya itu kanjinya warna hijau, Midori. Jadi sebenarnya di Jepang itu kalau Midori itu artinya nggak hanya hijau, cuma area hijau. Jadi kayak hijau-hijau, kayak pohon, ada daerah area yang ada pohon banyak, apa itu bisa dibilang Midori. Artinya itu bagian yang hijau. Jadi kalau kita tahu Midori, oh artinya hijau. Terus ada Ryokuchi, yang C-nya itu sebenarnya itu artinya itu area. Jadi itu oh area hijau. Terus ada selanjutnya itu ada Kakuho atau pelindungi. Mungkin kalau cara bahasa Indonesia kan seperti yang saya kembaliin ke slide yang sebelumnya, kan ada Mamoru, artinya melindungi. Di sini artinya Kakuho, melindungi. Itu sama aja. Artinya sama aja, tapi kalau Kakuho itu artinya itu lebih formal. Bahasanya itu lebih bahasa tertulis. Dan kalau Kakuho ini sebenarnya lebih terbatas penggunaannya. Karena kalau Mamoru kita bisa apapun boleh. Kalau misalnya itu pacar lah, pacar kan koibito. Orang yang kita suka, koibito Kakuho suru. Itu nggak bisa dipakai. Kalau Mamoru melindungi pacar itu boleh. Kalau cuma koibito Kakuho itu nggak boleh. Jadi Kakuho melindungi di sini, karena kita kan bahas tentang alam. Itu untuk melindungi alam. Jadi Shisen, tadi kan ada alam kan ya. Shisen no Kakuho suru, melindungi alam atau melindungi sumber daya alam dihubungkan dengan alam. Terus ada jisa ini itu sebenarnya. Dan sebenarnya ini yang misalnya kan kalau jisa ini yang kanjian tengah yang sainya itu kan mungkin kadang itu orang nggak tahu kan kelihatan susah. Misal kita nggak tahu arti sainya itu, cuma kita tahu paling kanjian paling kiri. Coba saya lingkarin di sini. Nah ini itu sebenarnya itu artinya bahaya itu jitsu. Jitsu itu artinya sebenarnya. Oh jadi kita kira-kira satu bah. Oh artinya sebenarnya toh itu. Terus ada seibisuru itu artinya membangun. Nah, Sibisur itu untuk membangun misal fasilitas. Dan setelah itu juga ada Hirosa atau luas. Oke, kita lanjut. Oke. Terus itu ada Haichisuru, itu artinya menaruh, menaruh suatu misalnya fasilitas, suatu barang, memposisikan, itu Haichisuru. Terus ada Kokateki, itu efektivitas. Terus ada Shima, itu artinya pulau. Terus ada Chirigaku, geografi. Maaf, kemencet. BTW untuk pengetahuan bahasa Jepang ya. Jadi ini kan ada kata gaku. Gaku itu artinya sebenarnya itu belajar, tentang pembelajaran. Jadi selain kalau ciri gaku kan geografi. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar kayak ada kagaku, itu artinya eh, chemistry atau kimia. Terus ada kayak sugaku matematika. Jadi kalau misal ada kelihatan kanji, akhirnya gaku-gaku gini, oh pasti hubungnya tentang pelajaran. Jadi pelajaran apa, pelajaran apa, pelajaran musik, ada pelajaran apa, itu pasti pakai gaku. Terus itu ada Riron atau artinya teori, terus ada Oyosuru atau itu pengaplikasian, mempraktekkan sesuatu. Jadi nanti kalau teman-teman kan mungkin ada yang join ya yang kimia yang kemarin. Jadi kalau sebenarnya itu juga sering dipakai kalau aplikasi kayak ada istilah namanya Oyokagake.
Kagake itu dari yang kak tadi, kakenya yang gago ini, artinya itu kan kimia. Oyo itu aplikasi. Jadi kalau oyo kagake itu artinya jadi kimia terapan. Jadi kimia yang aplikasi. Terus ada, setelah itu ada kano, itu artinya bisa. Oke, tunggu dulu. Terus ada hanare-banare, terpisah-pisah. Jadi misalnya itu Shima, Shima pulau. Jadi pulau kan terpisah-pisah kan. Jadi bisa dipakai untuk pulau juga. Terus ada sonjai suru itu artinya ada. Dan kalau teman-teman tahu kan ada are atau imas. Jadi nani ga arimas, nani ga imas. Jadi itu sebenarnya sama aja. Cuma kalau sonjai suru ini yang kata yang lebih formal. Terus ada umi, itu laut. Terus ada rikuji, itu daratan. Ada jogyo, itu keadaan artinya. Terus ada ruiji, itu artinya sama. Nah, kalau kanji yang ruiji ini kan, ini sebenarnya termasuk bahasa yang susah ya. Jadi kalau kita lihat, kita bagi kanjinya, kalau kita bagi yang kiri itu artinya, baca itu rui. Rui itu artinya jenis. Yang kanan, maaf, agak nggak kelihatan ya. Yang kanan, ini artinya itu nite imas, atau artinya mirip. Oh, jadi gara-gara arti-arti mirip, jenisnya mirip. Oh, jadi kita tahu, oh artinya mirip. Terus yang terakhir itu menseki, atau luas. Oke, kita langsung masuk bahas soal. Jadi kalau kita kerja soal itu apa aja sih Kak yang harus dilakukan awalnya? Jadi yang paling penting itu kita itu harus memahami bacaannya itu tentang apa. Caranya gimana? Kita tahu oh garis besar tentang dari A sampai B. Kita tahu itu dari kita cari kalimat utama. Dan biasanya kasarannya itu kalimat utama selalu di awal. Dimanapun, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang itu selalu sama, selalu di awal. Coba saya bacakan ya. Jadi ini tentang Toshika no tsusundaji kini oite shisen ya seitaike o momotte iku ni wa gasu oku no seibutsu ga seisoku dekiru rokuji o baku suru koto ga shiyou ni naru. Jadi ini kalimatnya bilang, jadi perubahan jadi kota. Jadi misalnya itu dia perubahan jadi kota di sini tuh menuju ke dulu kan kita kayak sama lah kota-kota di Indonesia. Dulu kan itu kayak masih hutan dan lain-lain itu ditebang diubah jadi kota. Jadi si penulis ya bilang kalau di dalam keadaan seperti itu, untuk melindungi alam dan ekosistem, kita itu perlu untuk mempertahankan ruang hijau, area hijau agar hewan-hewan bisa tinggal. Oh, jadi ini dari situ kita tahu, oh jadi ini satu bacaan panjang ini tentang apa? Oh, jadi tentang mau melindungi hewan toh. Jadi hewan-hewan biar kenapa? Gara ada penebangan banyak, gara pohon-pohon hutan ditebang diubah jadi kota. Terus kalimat di paragraf kedua yang ada garis bawahnya ada konokoto kangkairu ni atattewa, terus ada itu inti kalimatnya, terus setelah itu garis bawah shima no seibutsu jiri ga kono riro no oyu suru koto ga kanou de aru. Nah, cuma kan ini kan sebenarnya kan agak bingung kan. Jadi selain itu ada cara-cara yang lain itu juga ada. Kita tuh nyari yang namanya setsuseku atau penghubung. Jadi kayak sama kayak Indonesia, tetapi dan lain-lain. Nah, karena jadi kita cari kata penghubung. Jadi nanti akan saya kasih list juga. Jadi list kata penghubung di bahasa Jepang ada apa saja. Dan kalau teman-teman ingat, kalau yang ini yang Toyomono yang saya kasih garis segitiga ini, oh itu kan ngasih tentang sebab akibat. Nah, ini saya kasih tanda warna kuning untuk yang menunjukkan sebab akibat tentang alasan. Selain itu, selain cari alasan, ada yang kita perlu cari itu kata-kata penunjuk. Misal ada kono, kono kan menunjuk di sini. Sono dan anu di sana. Jadi dibacanya juga ada. Misal ini yang tadi kalian gak jelas kan ada kata kono, kono koto. Jadi hal ini. Oh, jadi kalau
kita mau memahami yang lanjutannya ini, oh kita harus baca yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kita ada hal penting, itu kata akhiran no daroka. Jadi, ini untuk info, jadi no daroka itu 100% itu pasti menunjukkan pendapat seorang penulis. Jadi kalau kita baca kalimat sebelumnya, kita bacanya, kalau saya pribadi itu saya nggak langsung full sih, kayak kan males dan panjang. Kita baca dari kita baca dari setelah tanda koma. Kita baca dari sini. Nah, kan kita masih ingat kalau tadi, oh tentang, jadi kita perlu untuk melindungi tentang area area hijau agar hewan-hewan masih bisa tinggal. Makhluk hidup biar bisa tinggal. Nah, kalau kita, terus ini jadi muncul pertanyaan. Kalau teman-teman tahu, ada kata dono. Dono itu artinya, itu kata pertanyaan. Di sini pertanyaan dono kurai no hirosa. Jadi seberapa luas dono kurai no hirosa no ryokuchi o dono yo ni haichi sureba setai keo yoriko kateki ni momoreru no daroka. Jadi sebesar, jadi si ruas hijaunya itu, pertanyaannya, kan memang kita butuh, cuma kira-kira kita butuhnya sebesar apa? Dan bentuknya kayak gimana? Jadi Haji Sereba itu kita taruh area hijaunya itu kira-kira butuhnya seperti apa sih? Kan seperti kita bayangin aja kita mau taruh taman. Tamannya kita perlu seperti apa bentuknya? Kayak bentuknya persegi panjang lah, kotak lah, segitiga lah. Nah, ini kalimat ini tuh nyambung ke kalimat berikutnya. Jadi konokoto oh kangairu to. Jadi kalau kita mikir tentang hal ini, kita yang butuh berapa? Nah, dia si penulis itu bilang kalau kita bisa pakai teori, karena ini Riron kan artinya teori. Ini Riron. Kita bisa menggunakan teori tentang geografi, geografi di pulau, tentang hewan, geografi tentang hewan yang tinggal di suatu pulau. Kalau saya next, coba next sebentar ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan dia kan ada tanyanya kan, eh, dia tanyakan ada kata nase desu ka. Nase kan mengapa? Karena mengapa kita harus cari apa yang menunjukkan sebab akibat, bukan alasan. Nah, yang menyebutkan alasan itu kata toyo nomo. Toyo nomo, terus ada kalimat panjang, tame diare. Jadi kita nggak usah baca kalimatnya semua. Jadi kan ini kan kadang males kan, apalagi banyak kanji. Jadi fun fact-nya, jadi kalau dari kita baca dari sini sampai bawah sini, sampai titik sini, kita pasti bisa ngerjain soal ini. Jadi kita nggak usah baca sampai bawah. Nah, kalau kita baca semua, jadi Toshi no nakade hanare banare ni sonzai shiteiru rakuchi to umi ni yotte hoka no rikuchi kara hiki hanasarete shima to wa okarete iru joukyo ga riichi shiteiru tame de aru. Jadi alasannya kenapa kita bisa pakai teori tentang di pulau, tentang area hijau di pulau, padahal kita kan di kota kan. Kan beda jelas. Oh, kita mau bikin area hijau di kota. Tapi kenapa kok kita bisa pakai teori yang buat di pulau? Di sini dia bilang, karena ini kan ada Jogyo, keadaan, itu Ruiji. Ada kanji sini, teru, kanji sama. Jadi sebenarnya itu keadaan di pulau, itu sama keadaan di kota itu sebenarnya itu sama aja. Nah, karena sama aja, kita jadi dapat intinya. Pokoknya kita cari pilihan jawaban, kita bakal cari pilihan jawaban yang hubungan sama pulau. Jadi pokoknya di pulau dan yang di kota itu keadaannya itu sama. Nah, kalau misal kita nggak paham kanji, kan ada yang tanya, Kak, kalau nggak paham kanji gimana? Ini kan kita tahu, yang penting itu kata Jogyo dan Ruiji ini. Kan pasti ini kan ada Toyo, Nomo sama Tame di Haru itu kan menunjukkan sebab akibat. Pas jawabannya kan antara situ. Jadi kita pakai cocok logi time. Jadi kalau kita cari ya, kita cari gimana, mana, mana, mana nih yang kanji yang sama. Di sini, ada kanji yang sama. Terus kalau teman-teman tahu nih bacanya ini onaji. Onaji itu sama Ruiji yang tadi itu sebenarnya itu artinya sama. Sama-sama sama. Sama-sama sama. Jadi ternyata di sini ada kanji yang sama, terus artinya juga sama. Jadi dari situ kita dapat jawabannya.
Jawabannya itu yang nomor tiga. Jadi coba saya baca ya. Jadi umi ni uka fushima wa toshi ni aru rokuji to onaji yo na joukyu ni aru to kangaerareru kara. Jadi jawabannya kenapa? Karena kalau pulau yang ngambang, jadi pulau yang ngambang di atas laut, itu sebenarnya keadaan area hijau itu sama aja sama keadaan di kota. Nah, jadi sampai sini apakah ada pertanyaan tentang pertanyaan ini? Mungkin tentang cara mengerjakannya atau mungkin ada kebingungan. Ya, jadi intinya sebenarnya kalau kita nggak bisa kanji pun, kita tuh kadang masih bisa tebak-tebak. Caranya gimana? Kita harus belajar grammar ya. Meskipun saya nggak bisa ngasih kayak 100% semua soal kayak bisa kayak gitu tuh memang nggak bisa, nggak sampai 100%. Tapi meskipun gitu masih kayak 50% ke atas kita bisa pakai cara kayak gini. Jadi misal kita nggak tahu kanji, nggak tahu apa, kita bisa pakai cocok logi lah kasarannya. Jika dalam pilihan ABCD-nya tetap dua pilihan kanji yang sama atau lebih, itu gimana ya, Kak? Jadi kalau ada misal dua yang sama atau lebih, itu memang kalau saat itu memang mau nggak mau kita harus cari perbedaan di dua kalimat itu. Jadi meskipun meskipun ada yang sama sampai oh misal aja ya ini yang nomor satu sama dua ada kanji yang sama, pasti ada perbedaan kanji. Kita cari perbedaan itu. Jadi Jadi intinya kita cari perbedaannya biar kita tahu, oh perbedaan di sini. Terus kita bandingkan lagi sama bacaan. Di bacaan, oh ternyata ini nggak ditulis toh. Ini ini ditulis malah di bagian bacaan atas atas. Oh berarti bukan ini jawabannya. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Soal yang kedua. Nah ini kalau dibanding soal yang tadi lebih pendek ya. Oke, jadi kalau soal ini kita lihat aja. Kalau kita lihat, kan ini kan pertanyaannya kan kadang itu EJ itu kadang ditulis di atas atau kadang di bawah. Kayaknya. Kalau di atas, ini ternyata kita lihat kanji-kanjinya yang banyak nggak jelas ini. Terus, ada kanjinya Hitsuyo. Hitsuyo kan artinya butuh, perlu. Jadi kita nanti pasti kita cari grammar-grammar apa yang hubungannya sama perlu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita bahas dulu vocabnya apa aja sih yang keluar. Daftar kosakata. Yang pertama itu tentang ibunka atau artinya budaya berbeda. Terus ada rikai dan gokai. Jadi sebenarnya rikai dan gokai ini kata yang berlawanan. Kalau rikai itu pemahaman, gokai itu lawannya, kesalahpahaman. Terus ada kotonaru, artinya beda. Dan kalau teman-teman sadar, jadi kita lihat ini kotonaru si kanjinya ini depan, sama yang ibun. Kayak ini i-nya, loh kanjinya sama. Jadi sebenarnya kotonaru itu artinya berbeda. Jadi kalau kanjinya dipakai, kan kita tahu bunka itu arti budaya. Oh, jadi artinya budaya yang berbeda. Terus setelah itu ada ninshiki, atau artinya pengakuan, pemahaman. Terus ada deao. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah dengar deao ini bertemu. Biasanya itu untuk bertemu kayak ada kesan takdirnya gitu. Jadi kayak bertemu dengan calon calon suami atau calon istri itu sering dipakai juga kesan tiao atau bertemu dengan teman akrab gitu. Ada kesan takdir. Jadi orang Jepang suka banget sih bukan takdir. Terus ada kenbun, itu informasi atau pengetahuan, terutama informasi yang kita tahu dari kita membaca dan mendengar. Karena kalau kita lihat dari komposisi kanji, atau mimas kan ini artinya melihat dan kikimas yang lainnya itu artinya mendengar. Oke, kita lanjut. Terus ada Fukamere, itu memperdalam. Terus ada Heiko. Heiko itu artinya paralel. Terus ada Ishiki, kesadaran. Terus ada Yutaka. Yutaka itu kaya. Cuma bukan kaya, kaya uang, bukan. Biasanya Yutaka itu kaya atas sumber daya alam. Atau orang yang ada yang wibawanya itu kaya banget. Ilmunya itu kaya banget. Itu pakai Yutaka ini. Terus ada Tekikaku. Tekikaku itu artinya secara benar atau akurat. Terus ada Yogen. Yogen itu mengekspresikan atau ekspresi. Terus ada Jie, itu kebijaksanaan.
Oke, jadi kita masuk cara mengerjakan soal ya. Jadi yang paling penting pertama kita selalu baca soalnya dulu. Pastilah di mana-mana. Kayak Atarimai lah. Atarimai itu artinya sudah sebegitunya pasti pasti gitu. Jadi kita baca, oh ada kata Hitsuyo na Koto. Nah, jadi kita cari apa aja sih yang tadi kalau kita lihat daftar yang tadi, kita cari apa yang menunjukkan kata harus. Di sini ada kanji daiji. Terus ada mana kereba naranai. Kan kadang itu kalau kita lihat kayak soal yang tadi ya, soal yang tadi kan cuma ada satu kan yang menunjukkan kalimat kayak sebab akibat. Coba kali ini yang menunjukkan kata pasti, yang keharusan itu ada dua. Kalau kadang kayak gini tuh mau nggak mau kita harus baca semua. Kita baca yang ada kata-kata itu. Nah, atau oh, maaf. Dan kita inti yang kita penting itu cari itu tenang. Jadi apa sih yang penting? Yang penting itu kalau kita baca soal itu Ibun Karikai no Tama ini. Jadi demi pemahaman tentang budaya yang berbeda itu apa yang penting. Jadi kita cari aja kalau ini kan ada kanji nggak jelas ini. Kanji nggak jelas kita cari di bacaan ada nggak? Oh di awal ini ada. Cuma karena di awal kan awal itu kan pasti kayak kalimat utama. Jadi pasti jawabannya bukan di situ. Karena itu tentang bacaannya tentang apa sih? Terus dilanjutin ini ada di sini. Terus kita baca, oh ini juga ada kata penting di sini kan. Jadi artinya kita cuma perlu baca dari sini, dari situ sampai baca titik sini yang menunjukkan kata keharusan. Jadi kita nggak perlu sampai baca seluruh kalimat, kita cuma baca sebagian itu kita pasti bisa baca. Jadi saya bacakannya di sini. Jadi ibun kan nisite no kenbun no fukameru koto to heiko shite jibun karikai mo ishiki suru koto ga daiji na no da. Jadi kalau kita baca kalimat sebelum daiji, ini kita baca dari sini. Berarti ini intinya. Jadi kan kita tahu kan, jadi bunka tadi ini, bunka mungkin warna lain. Oke, kita kan tahu bunka itu artinya budaya. Terus ini, sebenarnya kalau teman-teman tahu itu artinya diri sendiri. Arti jibun, jibun itu diri sendiri. Jadi kalau ada kanji itu pasti hubungan sama diri diri sendiri. Jadi ternyata itu yang paling penting itu apa? Yang paling penting di sini itu jibun karikai. Jadi pemahaman tentang budaya sendiri. Itu yang hal paling penting pertama yang pengen penulis itu bilang. Terus setelah itu yang kedua itu apa? Yang kedua kita berarti sebelum kata yang menunjukkan kata keharusan. Jadi jibunka, jadi yang tadi budaya kita. Oh, tekikaku ni yogen suru jie o anak-anak kireba naremasen, naranai. Jadi kita itu juga perlu belajar gimana cara kita bisa mengekspresikan tentang budaya kita sendiri. Jadi intinya jadi bacaan panjang ini itu cuma mau bilang, jadi kalau kita mau memahami tentang budaya orang lain, jadi misal kalau kita mau memahami budaya Jepang, itu gimana caranya? Kita harus benar-benar paham juga tentang budaya kita sendiri, budaya Indonesia. Oh, jadi budaya Indonesia kayak gini toh. Jadi kita bakal paham, oh ternyata budaya Jepang ada beda di sini. Oh, jadi budaya Jepang itu sebenarnya itu kayak gini. Nah, kalau karena itu kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, kalau pakai cocok logi lagi, ini kan ada kata ini kan budaya kita sendiri. Yang tadi keluar berkali-kali itu. Jadi misalnya kalau kita nggak baca pilihannya pun kita tebak-tebak cocok logi, kita bisa jawab. Oh, kira-kira jawabannya satu. Dan sebenarnya kalau kita baca, itu benar, jawabannya itu satu. Jadi satunya dia bilang, jibun kau ishiki tekini rikaishi sureo tatashiku style to. Jadi kita memahami budaya kita sendiri, setelah itu kita bisa menyampaikan ke orang lain dengan benar. Oke. Jadi sampai sini apakah ada pertanyaan tentang pertanyaan ini? Oh, mungkin karena waktunya juga tidak banyak, saya lanjut dulu ya untuk pembahasan nomor selanjutnya. Oke. Oke, jadi ini juga ada pertanyaan juga. Jadi yang pertama kita lakukan legal ways kita cari. Soalnya tentang apa? Kali ini itu doste, artinya mengapa. Kalau kita tanya mengapa, kan pasti
Misal kita tanya orang, misal, oh kenapa kok kamu makan, kenapa kok kamu belajar bahasa Jepang? Kan jawabannya pasti kita jawabnya itu karena aku belajar bahasa Jepang karena aku suka budaya Jepang. Jadi kalau di bacaan ini kita sama, kita cari kosakata, kita cari gaya yang menunjukkan karena. Nah, dan like always lagi, kita bahas dulu kosakata yang bakal keluar. Yang pertama itu Kikyo, itu artinya perusahaan. Setelah itu Yakuin, orang yang memiliki kedudukan. Jadi itu biasanya itu kayak direktur perusahaan, itu masuk ke Yakuin, dan lain-lain. Terus ada Kanri Shoku. Jadi kalau Kanri Shoku, kalau sebenarnya kita pecah kanjinya, itu dari country dan Shoku. Shoku itu menunjukkan pekerjaan. Country itu ngurus. Kalau kalian, kalau teman-teman tahu kan ada namanya country ini, itu orang yang ngurus. Kalau Shoku itu pekerjaan, jadi pekerjaan orang yang ngurus. Jadi artinya pengurus. Terus ada Saisan, itu artinya aset. Terus ada Shikin, itu artinya uang, ada dana. Jadi sebenarnya kalau Shikin kan kita lihat itu ada kanjinya Okane. Okane itu artinya uang. Jadi, oh pasti arti tentang uang. Tapi biasanya kalau Shikin itu bahasa, kalau Ichigo kan untuk bahasa yang lebih tertulis. Shikin ini sebenarnya bahasa ekonomi. Jadi kalau teman-teman mungkin yang mau belajar ekonomi di universitas di Jepang, pasti sering banget ketemu kata Shikin ini. Terus setelah itu ada Aruiwa, atau artinya atau. Terus ada Unyosuru, artinya menggunakan atau mengoperasikan. Oke. Terus ada Soshiki. Jadi kalau tadi kan ada Kikyo perusahaan. Kali ini ada Soshiki, artinya organisasi. Setelah itu ada Kaikaku, reformasi. Jadi misal itu reformasi perusahaan, terus reformasi tentang organisasi, itu pakai Kaikaku ini. Terus ada Nenshin, artinya antusias. Seisanse itu artinya produktivitas, terus ada Donyu, itu implementasi. Biasanya itu dipakai untuk sistem, suatu sistem, dan lain-lain. Dan terus ada Ikani, itu artinya bagaimana sesuatu. Terus ada terakhir ada Hakisuru, artinya mendemonstrasikan. Atau biasanya kalau Hakisuru itu khusus, jadi untuk skill. Jadi kalau skill kemampuan itu bahasa Jepang itu noryoku. Jadi noryoku Hakisuru. Jadi kita menunjukkan kesarannya itu kayak memamerkan skill kita, memamerkan kemampuan kita. Itu pakai Hakisuru. Terus oke, kita langsung masuk ke pengerjaan soal. Jadi, like always, kita paling penting kita lihat soalnya. Tanya tentang tushite mengapa, berarti kita harus cari kalau mengapa, karena sesuatu. Kita cari yang menunjukkan karena. Dan sebelum kita lanjut lebih dalam, paling enak itu kita pahami dulu, oh bacain tentang apa. Jadi saya bacain ya. Ini jadi Kikyo no yakin ya, Kanrishuku no hito tachi wa shain koso ga motomo chiyou na saisan de aru. To yoku iu ga, sore wa lip service ni sukinai. Jadi kalau saya pribadi nganggap ini kalimat menarik sih. Karena kalau arti kalimat ini sebenarnya bilang gini, jadi direktur perusahaan itu bilang, aset paling penting di perusahaan itu pekerja. Pekerja itu paling penting. Tuh, yoku Yuga. Jadi kalau secara grammar, ya ini artinya itu tetapi. Jadi meskipun pada para direktur perusahaan bilang itu paling penting itu pekerja, sebenarnya itu sebenarnya cuma lip service, lip service. Jadi itu cuma omongan doang, tong kosong. Jadi sebenarnya itu nggak gitu mereka nganggapnya. Jadi kalau di Jepang itu memang mereka suka banget bahas tentang masalah sosial. Jadi salah satu soal yang sering keluar itu tentang masalah sosial kayak gini. Nah, jadi kalau kita masuk ke soal lagi kan, nah jadi sorewa. Jadi kalau sore itu kan menunjukkan itu. Jadi kalau kata-kata kayak kono, kore, sore, terus ada, dan lain-lain itu pasti menunjukkan kalimat sebelumnya. Kalau nggak sebelumnya, kayak agak jauh dikit. Cuma pasti nggak jauh dari situ, pasti sebelumnya. Jadi kalau di sini kan tadi yang maaf, menunjukkan jadi lift service itu apa? Jadi yang direktur perusahaan bilang kalau eh, pekerja itu aset paling penting di perusahaan. Setelah itu, next step kita cari.
kalau sesuai pertanyaan kan doshite mengapa, kita cari yang karena. Di sini kalau kita lihat lagi, kalau sebelum-sebelumnya yang di list tadi yang di tabel itu ada kata nasenara mengapa. Terus selain itu saya juga suka itu kayak kayak ini kan ada daga. Daga itu tetapi. Jadi sesuatu kata hubung kalimat dan kalimat. Terus akhirnya ada karaga. Itu artinya karena. Jadi nasenara nani karaga. Mengapa? Karena mengapa. Jadi sebenarnya sih kalau EJ itu kan banyak banget, ada soal yang pendek, ada yang panjang. Sebenarnya kalau pendek itu mau nggak mau pun tetap harus baca semua sih. Cuma kalau misalnya nanti ada soal-soal yang panjang itu berguna banget trik-trik kayak gini. Jadi kita soalnya kan biasanya sampai 800 huruf gitu. Jadi mau nggak mau kalau kita baca semua itu waktunya nggak cukup. Jadi kalau dengan cara gini kita bisa memperkecil apa yang harus kita baca. Jadi kalau di bacaan ini, jadi nasenara shiki no ikani unjo suru ka aruiwa. Nah, kalau ini saya juga suka kasih garis bawah aruiwa karena itu kan menunjukkan atau kan. Jadi menunjukkan penghubung dua kalimat. あれは新しい技術の導入でいかに生産性を向上させるか、さらに、さらにはどう組織を改革するかといったことにはとても熱心だが、ini ada kata yang mengartikan kebalikan, だが、社員がベストのパフォーマンスを発揮するためにほとんど何も支援していないからだ。Jadi dia mau bilang panjang. Jadi kenapa kalau dia bilang cuma lip service doang, cuma omong kosong, yang omongan kalau pekerja itu aset paling penting perusahaan. Nah, dia bilang, mengapa? Karena ini berarti karena ada kata kebalikan. Ini alasannya. Jadi meskipun si pada pemimpin perusahaan bilang kayak gitu, tetapi jadi yang paling penting itu kata karatanya, yang alasan akhir. Kata ini yang paling penting. Nanimo shien stay night. Atau nggak melakukan apa-apa. Shien itu artinya itu mendukung. Jadi nggak ada melakukan support apa-apa, dukungan apa-apa untuk mengembangkan pekerja-pekerja, skill pekerja, kemampuan pekerja itu nggak ada. Nah, jadi kalau kayak gini kan kita lihat ada kanjinya si Xian gini. Jadi kita cari di pilihan mana kanji Xian. Oh, ini ada kanji yang sama. Terus kan kalau misal, terus kalau ada bingung, kan ini kan juga ada kanji Nation dan lain-lain. Terus ini kan ada kanji yang sama kan di sini. Nation Kaikake. Oh, tapi kan di sini kan ada kata kebalikan. Oh, jadi pasti yang nomor 4 ini salah. Kan ada kebalikan. Terus yang nomor 2 kan ada kanji-kanji gak jelas ini kan. Kanji cuma di mana? Ini juga di sini. Ada di sebelumnya. Di sebelum kata kebalikan. Oh, berarti ini juga salah. Terus yang nomor 1 ada kanji Shikin sama Unyo. Terus kita baca di bacaan kan, oh juga ada di awal. Oh, berarti salah. Meskipun ya sebenarnya kalau kita baca lebih dalam sih nomor 1 kan gitu sih artinya sih. Cuma kalau kita pakai cocok logi aja lah, cocok logi kita pakai cara kayak gitu, oh kita dapat jawabannya berarti cuma nomor 3 doang yang bisa sesuai. Kalau secara teori, cara mengerjakan soal, cuma nomor 3 doang yang sesuai jawabannya. Jadi kalau kita baca, Shain Kenshi no Shian ni chikara wo irete inai kara. Jadi alasannya kenapa? Kenapa kok kalau kita baca, soalnya kan ini dia bilang kikyo de Shain ga hitsuyou na saisan to shite atsukawarete inai to kangerareru no wa doshite desu ka. Jadi di suatu perusahaan, kenapa kok pekerja itu nggak diperlakukan sebagai aset yang paling penting? Itu mengapa? Jawabannya, karena karena perusahaan itu Kenshu itu kalau mungkin teman-teman pernah dengar kayak ada istilah Kenshusei atau itu bukan magang, kerja di Jepang. Kerja di Jepang itu jadi mereka itu ke pelatihan pelatihan untuk pekerja itu mereka itu nggak kasih support. Atau kalau kita tahu Cikara, Cikara kan mungkin kan termasuk kanji yang gampang. Jadi Cikara kan nggak perlu tenaga, nggak
kekuatan. Jadi nggak ada support kekuatan yang dipakai untuk naikkan skill para pekerja itu. Jadi kita dapat jawabannya nomor 3. Oke, oke, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Nah, ini ada soal lagi. Kali ini makin panjang soalnya. Dan ini soalnya, jadi like always, kalau kita lihat soalnya kita langsung baca. Soalnya kita cek doste, mengapa. Oh, jadi kalau mengapa kita sudah tahu kan. Kalau mengapa, karena. Jadi satu set. Kalau gitu kita bahas dulu vocabnya. Jadi ada shitamachi. Atau kalau dalam bahasa Inggris kan downtown, pusat kota. Terus ada hajiwe, itu pot bunga. Terus ada mikakire, artinya dia melihat atau ya melihat. Terus ada nagaya, itu rumah peta. Jadi rumah-rumah biasa di Jepang gitu lah. Terus ada kiwadatsu, tadi mencolok. Sen-sen, itu zaman sebelum perang. Terus setelah itu, jadi kalau BDW tenang zaman sebelum perang. Jadi kalau sebenarnya di Jepang ini kan, kalau kita tahu kan, kita belajar di sejarah kan ada tentang perang dunia. Jadi karena di Jepang sendiri itu sebenarnya kalau bahas sedikit lah tentang budaya sejarah Jepang. Jadi sebenarnya kalau di Jepang itu ada namanya itu kayak, jadi setelah perang perang dunia, Jepang kan hancur kan kita tahu. Hancur banget, kayak di mana-mana kena bekas perang apa itu hancur. Karena itu orang Jepang itu mereka tuh berusaha gimana kita harus memperbaiki negara. Jadi mereka kan kita tahu, oh guru-guru langsung dilindungi semua. Nah sejak itu ada namanya bubble. Jadi bubble ekonomi. Jadi sejak itu ekonomi Jepang itu naik terus. Beda jauh sama sebelum perang, di mana semuanya kan terbatas. Ada pembatasan dari kaisarnya waktu itu. Nah, karena efek itu, kan ini sejarah dan budaya, itu sering banget dibahas di EJU. Jadi mungkin kalau teman-teman ada waktu, bisa coba baca-baca sejarah Jepang. Jepang sebelum perang dan Jepang sesudah perang. Karena menurutku pribadi itu bakal bantu banget sih. Jadi kira-kira kalau kita baca soal, oh tahu, oh kira-kira bahas tentang apa. Kalau sebelum perang, oh berarti ada apa. Setelah perang, oh berarti tentang ekonomi Jepang. Kayak gitu. Terus ada ome ini, artinya sesuka hati. Terus ada nani-nani irai, ada sejak. Terus ada tento, tradisional. Ada rojo, itu di jalanan. Terus ada jinsetsu, muncul maju ke depan. Terus kodo seichoki, itu era pertumbuhan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Jadi yang tadi bubble ekonomi setelah Perang Dunia. Terus ada shokunin, itu pengrajin. Terus ada fukaketsu, yang tadi ada saya sindir dikit, itu hal yang pasti. Oke. Terus ada yoju, itu ruang. Terus ada seibisuru, itu mempersiapkan. Ada bidegen. BDW kalau teman-teman lihat kanji yang akhir ini, yang gen ini, itu artinya itu sebenarnya kalau kira kunyominya acara baca Jepang itu more. More itu berkumpul. Jadi kalau bire itu kan bangunan. Kalau bidegen itu kumpulan bangunan, kumpulan gedung. Terus ada hodo, hodo itu trotoar. Terus ada shukan, shukan itu kebiasaan. Terus ada hikaku, perbandingan. Sebenarnya kalau hikaku ini ada istilah lebih gampang ya. Ada istilah yang namanya kurabere. Jadi kalau kita lihat kan yang pertama, itu bacanya kurabere kalau sendirian. Jadi kalau hikaku ini bahasa yang lebih lebih kerennya lah. Terus ada kekan itu juga artinya ruang. Tapi bedanya kalau kekan itu beneran ruang, beneran ruang. Kalau jojo itu misalnya itu kayak kita lagi ngerjakan soal lah, kita ngerjakan soal matematika 20 menit. Kita 10 menit sudah selesai. Oh, berarti kita ada waktu rileks, ada ruang kosong. Itu jojo yang ini, yang pertama. Oke, langsung kita masuk ke soal yang kelihatannya menarik ya. Jadi apa yang penting kita itu pahami kira-kira alur soalnya tentang apa, temanya tentang apa. Jadi kita selalu cari di kalimat pertama. Kalimat pertama suatu paragraf. Jadi yang pertama, paragraf pertama, jadi Tokyo no shitamachi o aruite iru to iie no mae no hodo
の上に鉢を置いて、草花を楽しんでいるのをよく見かける. Jadi yang pertama dia bilang ini tentang, jadi kalau kita jalan-jalan ke pusat kota Tokyo, jadi itu kita lihat di depan, di jalan, di trotoar, di depan rumah itu banyak pot-pot tanaman itu yang ditaruh, yang ada bunga-bungaan, ada bunganya. Itu kita sering kelihatan. Itu paragraf pertama. Oh, jadi kita tahu. Oh, berarti kita membahas tentang itu, tentang mungkin kira-kira tentang apa, tentang bunga. Mungkin apa sih? Mungkin masa cara bikin bonsai. Atau masa atau mungkin tentang kebiasaan orang Jepang. Kan kita tahu kan Jepang kan suka banget tanaman-tanaman gitu. Siapa tahu tentang kebiasaan orang Jepang. Kalau paragraf kedua kita baca, Koshita Tokyo no shitamaji no shinen no hachi o suki wa Edo irai no tento ni shikai nai ga, shikashi, tori no roujou ni made緑が進出したのは比較的最近のことで、昭和30年代後半の高度成長期以降の習慣らしい. Terus, jadi kalau kita lihat sebenarnya di sini, kalau kita lihat dari daftar vocabulary, daftar kosakata yang tadi, ini ada kata syukan kebiasaan. Terus ada kata yang tadi, maaf, ada kata hachiwe atau pot bunga. Oh, jadi kita tahu, oh kira-kira ini Pak Raf mau bilang apa tentang kebiasaan orang Jepang, kebiasaan nanam di pot. Kalau kita lihat mau bisa tuh, di mana toko Tokyo no Shitamaji, di pusat kota kota Koto, downtown kota Koto, oleh siapa? Darinya siapa? Orang yang tinggal di Tokyo. Terus kalau kita tanya, Itsu, kalau teman-teman tahu, ini menurutku kanji penting banget di hafal sih. Sering keluar. Kanji, ini bacanya Edo. Kayak Edo Gaokonan. Gak sih, bukan. Edo itu nama zaman Jepang, zaman Edo. Jadi sejak zaman Edo. Jadi kapan? Ini ada itu sejak zaman Edo. Terus, tapi di bawah ini juga dia ada yang lain. Oke, kita next dulu aja. Oke, aku hapus ini. Nah, jadi cuma meskipun tadi aku bilang sejak zaman itu, cuma harus hati-hati karena kadang itu kalau kalimat panjang itu banyak trik-triknya gitu, triki-trikinya. Meskipun dibilang sejak zaman itu ada kata ga dan shikashi yang menunjukkan kebalikan. Jadi bilang, oh, jadi budaya tentang nanam-nanam ini tuh sejak zaman itu. Tetapi berarti, oh, jangan-jangan bukan zaman itu. Eh, kita next dulu aja. Nah, jadi ini kalau yang aku kasih warna biru itu menunjukkan waktu, kalimat-kalimat yang menunjukkan waktu. Nah, jadi itu ternyata itu bukan menunjukkan sejak zaman itu menunjukkan sejak kapan. Itu lanjutannya. Ternyata itu saikin. Saikin itu artinya sejak akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini itu sejak Jepang yang pertumbuhan ekonomi pesat itu. Sejak saat itu, ternyata itu budaya sejak saat itu, bukan budaya sejak zaman itu. Budaya baru. Nah, terus ya itu kan cuma basa-basi kita kira-kira tahu tentang apa. Oh, jadi kita mau bahas tentang budaya orang Jepang yang nanam pakai di pot bunga, taruh tanam bunga di mana di Tokyo oleh orang-orang Tokyo. Karena kita tahu kan dari penanya kan tentang doshite. Mengapa kita karena cari yang karena. Dan sebenarnya kalau yang arti karena itu ada beberapa. Yang kalau saya kasih warna kuning ini itu ada karena dan ada nodiare. Karena bla 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 atau nodiata. Jadi kalau nodiare nodiata ini nanti akan saya bahas lebih dalam lagi waktu writing. Jadi itu sebenarnya cara khusus untuk writing. Jadi kita kalau ngomong sama orang Jepang kita nggak mungkin Nodiharu atau kalau mungkin nonton-nonton anime main Genshin lah kan ada karakter yang ngomong bahasa kuno kayak Dekosaru gitu. Itu nggak mungkin dipakai dipakai di sehari-hari. Ini bahasa-bahasa untuk tertulis. Kalau yang ngomong kayak Dekosaru itu tertulis pun nggak mungkin sih. Itu kayak bahasa literatur lama. Jadi Nodiharu itu untuk sama aja kayak tadi. Nani Kara Tameda. Jadi karena apa? Jadi sama aja. Nodiharu itu sama aja. Cuma ini bahasa untuk tertulis. Jadi di sini kita tahu.
Oh, jadi kalau kita lihat soalnya bentar. Jadi soalnya kan dia bilang shita machi de kodo sojoki isen ni hodo ni haji o narabi nakata no wa doshite desu ka? Jadi kalau artinya kenapa kok di pusat kota? Kalau kita lihat secara penunjuk waktu, kan ada kata isen. Isen itu sebelum. Sebelum apa? Sebelum ekonomi Jepang maju itu di jalan. Di mana? Hodo itu jalan. Di trotoar. Kenapa? Kenapanya? Dono ni. Itu ini kenapanya. Kenapa kok gak banyak ada pot-pot bunga itu ada di jalan? Jadi pertanyaan kita bakal cari itu. Jadi kita cari tentang sebelum perkembangannya Jepang itu, sebelum ekonominya Jepang maju, tentang apa? Tentang pot bunga itu nggak ada. Jadi kita harus cari bacaan tentang bunga itu. Oh, maaf. Terus kalau kita lihat, karena ini kan ada kara di bawah, terus ada ini, kan saya kasih warna biru kan. Nah, kalau kita yang lihat bawah, kayak yang kanji yang susah panjang itu, kan ada di sini. Iya, sama di bawah. Nah, tapi kita lihat kanji yang lanjutnya ini beda. Yang tadi kan isen, isennya sebelum. Ini iko. Iko itu artinya setelah. Jadi, oh nggak penting. Jadi berarti yang akhirnya ini nggak penting, hapus. Kita nggak usah baca pun nggak masalah. Tapi kalau misal kalau nggak yakin jawab, masih mau baca lanjutnya itu juga nggak apa-apa. Cuma kalau aku pribadi sih sudah males lah, sudah males baca. Terus tadi apa kata yang penting? Kata yang penting yang lain itu adalah tentang si budaya nanam di pot. Jadi kita cari kanji yang sama si potnya itu, pot bunga. Kanji yang sama di mana aja nih? Di awal kalimat juga ada kanji yang sama. Tadi yang paling awal banget, jadi paragraf satu kalimat pertama juga ada. Terus, oke, sudah nggak ada. Cuma kan kita tahu ya, paragraf pertama kan nggak mungkin jawaban. Yang kedua, yang kedua ini juga nggak mungkin jawaban. Selain itu cuma pembawaan. Kalimat utama menjelaskan tentang kalimat paragraf itu tentang apa. Nah, berarti ini yang paling akhir nih. Kira-kira, oh, kemungkinan besar jawabannya di paling akhir. Kenapa? Karena ada juga kata-kata yang menunjukkan sebab akibat di akhir. Oh, berarti kita tahu, oh, kira-kira jawabannya gini. Jadi kita coba aja baca langsung di akhir. Kita baca, kita baca dari, ya aku baca semua biar nggak mengganggu. Kita baca dari sini. Jadi tanda koma di bawah ini sampai titik ini. Kan jadi tahu lebih pendek kan. Jadi coba kita baca. Tatoeba, shoubai ni nara nimotsu sukuru toka, shoku ni nara tsukutta mono o fusu toka ni tsukatte iru kara, hachie nanka o naraberu yojou wa nakatta no de aru. Jadi dia dibilang alasannya kenapa? Alasannya itu karena yang sebelumnya kan. Kalau kan kara B, berarti karena A terjadi B. Jadi sebenarnya kalau kita pas lagi kita coba belum baca yang sebelumnya. Jadi karena kalau misal Shopee ini tuh orang jualan, shopkeeper lah. Jadi dia itu nimotsu kan barang. Jadi ada yang buat barang. Terus yang shokunin pengrajin itu ngapain? Host itu kan ngeringin. Jadi dia yang jadi kalau pengrajin ngeringin barang yang dibuat. Jadi intinya kenapa kok dulu nggak banyak yang naruh pot di depan jalan itu? Soalnya ternyata oh alah, ternyata kita tahu oh dipakai sama orang lain toh. Ada yang ada yang ngeringin barang yang dibuat dia, ada yang lagi bikin-bikin barang gitu. Kita dapat infonya dari situ. Jadi kalau langsung kita cari di pilihan jawaban, yang pasti kita lihat aja, ini kan ada kanji gak jelas. Terus kanji-kanji yang unik-unik, kan ini ada kanji pot. Cuma sayang kalau soal ini saya akui memang harus baca semua sih. Kalau kita baca nomor satu kan Hudoga sama Katakara. Jadi alasannya kenapa kok kita nggak bisa naruh pot bunga itu di depan jalan. Yang pertama nomor satu, dia bilang karena Hudo itu kan jalan, trotoar itu sema kata, semai, sema itu sempit. Tadi ada nggak tadi omongan sempit? Oh nggak ada, berarti bukan satu.
Terus dua itu shokoen. Shokoen itu artinya itu taman kecil. Oh, kata itu oi. Oi itu artinya banyak. Oh, karena ada banyak taman kecil. Cuma kan tadi kita baca, oh, nggak ada kok tentang taman. Berarti kan dua juga salah. Kalau nomor tiga, mungkin kalau bingung awalnya mikir, oh, masa jangan-jangan nomor tiga ini jawabannya. Soalnya akan yang sama. Cuma kalau kita baca lebih dalam, Okukotowa Kinshi. Kinshi itu artinya itu dilarang. Jadi dia bilang, nomor tiga ini bilang, kalau ternyata pot bunga itu dilarang. Jadi waktu zaman zaman itu sebelum perkembangan ekonomi Jepang itu taruh pot bunga di depan jalan itu dilarang. Cuma kan tadi nggak ada dibilang, berarti salah. Jadi, oh jangan-jangan jawabannya nomor 4. Kita pastiin dulu aja, biar aman. Di sini ada kanji shikoto, kerjaan. Terus kawareteta, itu dipakai. Oh, karena pada zaman itu jalannya dipakai untuk kerja. Terus kita baca tadi, oh iya sih, tadi kan ada si Shopainin, ada Shokunin, jadi pengrajin lagi ngeringin barang buatannya, ada yang dan lain-lain. Oh, berarti dipakai buat kerja. Jadi yang kita dapat jawabannya. Alasannya kenapa kok waktu zaman itu nggak boleh naruh pot bunga di depan, soalnya dipakai orang lain kerja. Kayak gitu. Oke. Oh, karena mungkin sudah deket jam 21.30, saya akan jawab juga sekarang ya, kalau tadi ada pertanyaan. Atau mungkin juga ada yang pertanyaan-pertanyaan baru lagi bisa di langsung chat aja ya teman-teman di chat. Jadi oke ini ada pertanyaan. Kalau sudah punya EGU dengan nilai yang memenuhi syarat suatu universitas, berarti tidak ada lagi tes untuk masuk ini tersebut. Sayangnya ada, sayangnya ada. Jadi cuma itu sesuai universitas sih. Kadang ada uni yang bilang, oh nggak perlu. Kalau kamu coba pernah ngasih nilai EGU, cuma seleksi berkas selesai. Ada yang bilang, oh kamu pakai nilai EGU, setelah itu kamu ada wawancara, ada tes masuk. Jadi itu harus cek masing-masing universitas karena beda-beda. Terus ada pertanyaan, sepengalaman kakak soal EQ atau JLT yang kakak kerjakan dahulu berapa soal ya kak? Apakah setiap soal sebenarnya soal cerita semua? Oke, EQ dan jadi kalau EQ JLPT beda ya. Kalau EQ itu EQ sama sih. Jumlah soal itu selalu sama setiap tahun. Kalau nggak ada perubahan sistem selalu sama. Kalau EQ 25 soal itu reading bacaan, terus ada 12 soal itu reading dan baca listening. Jadi kita bakal dikasih gambar, kita baca, terus kita listening, kita jawab. Terus ada 15 soal itu murni listening. Terus ada satu soal writing, nulis. Itu pasti kalau EQ. Kalau JLPT ini, mungkin nanti kalau pertanyaan JLPT bisa langsung ditanyakan ya mungkin ke IG PPI ya. Karena kalau JLPT ini kan beda-beda. Jujur itu setiap, jadi misal N1, N2, N3, N4, N5 itu sistem soalnya beda-beda semua. Jadi kalau dibahas agak panjang. Terus apa ini, kalau menghafal kanji gimana ya? Kan banyak banget. Waduh, ini soal siap, siap kali sama semua. Mau nggak mau baca terus setiap hari. Yang penting itu dianggap fun aja. Anggap, oh kanji itu kayak teman baikku gitu. Dianggap fun, setiap hari coba baca, coba baca. Kalau misal sudah capek, capek baca kanji, itu istirahat dulu. Kita jadi anggap fun, kita anggap santai aja. Lama-lama itu nanti hafal sendiri. Yang penting suka, pasti hafal. Apa nih, latihan Jepang sampai N1 kok berapa tahun total di Jepang? Oke, jadi kalau aku pribadi, aku di Jepang sampai N1 itu 1,5 tahun. Harus setengah tahun aku sampai N1. Oke, rekomendasi buku Ejiu yang kakak pakai apa? Oke, ini maksudnya Ejiu bahasa Jepang atau Mapel ya? Oke, mungkin aku kasih yang bahasa Jepang ya. Kalau untuk Mapel kan nanti bisa tanya ke guru Mapel masing-masing. Cuma kalau bahasa Jepang, karena bisa sebenarnya Ejiu ini itu tanding, kita itu bertanding vocabulary, bertanding kosakata sama cepet-cepetan baca. Jadi kalau saran buku, aku paling nyaranin kalian baca itu buku buat sebenarnya itu buat
JLPT, bukan buat HU. Jadi kalian perbanyak banyak buku JLPT itu apa tentang vocab. Dari situ bakal membantu banget untuk HU. Jadi, mapel yang diambil untuk HU sesuai dengan kebutuhan jurusan atau harus mengambil semuanya? Sesuai kebutuhan jurusan. Jadi kalau misal kamu pengen ngambil jurusan sains, IPA, nanti pasti harus ngambil itu matematika, matematika yang buat IPA, terus ngambil sains dan bahasa Jepang. Jadi sesuai jurusan nggak harus ngambil semuanya. Terus ada pertanyaan, Kak, apakah ada universitas yang kalau kita sudah punya N1 bisa masuk univ tambah EJU? Ada, tapi dikit banget. Karena jujur kalau JLPT, kalau pengalamanku pribadi apply universitas, itu jarang banget diminta. Karena JLPT itu, kalau kita lihat, sorry, JLPT itu tujuan utama, itu biar kita itu bisa hidup di Jepang. Kita untuk percakapan sama orang Jepang. Tapi kalau EJU itu bagaimana kita kita masuk universitas, kita bisa dengerin senseinya, kita bisa baca bukunya. Itu tujuan EJU. Jadi universitas umumnya minta EJU. Nanti yang minta JLPT cuma jarang banget. Jadi kalau aku pribadi saranin, kalau mau uni Jepang, memang harus belajar EJU, ambil EJU. Oke, apakah masih ada pertanyaan yang lainnya? Bisa langsung chat aja. Ya, teman-teman sekalian menunggu ya, misalnya sampai kita masih ada sekitar 3 menit lagi, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan, mumpung banget nih, teman-teman. Ada Michael Sensei nih yang siap menjawab. Mungkin sambil menunggu, kalau dari saya deh, Michael Sensei mau nanya, ini kalau misalnya Michael Sensei sendiri dulu belajar Eju tuh berapa lama ya? Kan sama JLPT beda ya, Eju. Kalau Michael Sensei sendiri dulu belajar Eju berapa giat gitu, kayak setiap hari berapa jam gitu sebenarnya. Waduh, jadi kalau aku pribadi kan dulu kan, jujur aku itu korban corona. Jadi datangnya agak telat, so aku belajar EJU cuma 1,5 bulan dulu. Ya, cuma 1,5 bulan ambil EJU. Oke, oke. Nah, itu ada pertanyaan lagi, Michael Sensei dari Kevin. Oke, sebentar ya untuk bukunya. Oke, kalau kalau gitu aku stop share screen dulu ya. Aku langsung share screen aja untuk buku rekomendasiku. Oke, oke, apakah sudah kelihatan ya? Terlihat, Mas, terlihat. Nah, jadi kalau aku pribadi aku nyaranin banget buku ini. Jadi mungkin kalau yang mau bisa di screenshot sekarang. Jadi sebenarnya ini buku ini lengkap banget, ada buat N1, N2, N3, N4, N5. Jadi kalau kalian mau belajar buat EJU, aku saranin baca yang dari N3, N2, N2, N1. Jadi kalau N1 itu 3.000, N3 itu 2.500 kata, kalau N3 berarti 2.000, dan seterusnya. Ini buku ini aku paling saranin, dan aku pribadi aku belajar pakai ini. Dan buku ini enaknya itu dibagi, jadi buku Jepang itu dibagi jadi per hari. Jadi satu hari itu dikasih ada bagian satu bab gitu. Jadi kalau kalian mau belajar bisa dibagi, enak sudah tiap bagiannya gitu. Dan juga dibagi per tema. Dan ini membantu banget buat belajar EJU. Banyak kata-kata yang keluar. Ya aku share screen ya kalau gitu. Mungkin terakhir, teman-teman, pertanyaan terakhir, kalau kalau ada silahkan. Mungkin dari saya juga nih, Michael Sensei. Kalau pengalaman Michael Sensei dulu kayak Minna no Nihongo gitu.
pasti semua orang nih tahu ya Minnan Nihongo gitu, apakah Mobile bermanfaat untuk Legends. gimana Michael Sensei, untuk Eju sendiri? Kalau apa ya, dengan Nihongo pasti pasti perlu semua sih, karena itu kan bisa dibilang kan basic dari Nihongo kan. Jadi kan kita nggak mungkin langsung belajar loncat kayak N3, N2 nggak mungkin. Jadi aku bilang sih perlu. Jadi buat basicnya kita naik dikit-dikit gitu. Oke, terakhir ini mungkin dari Ugi, silakan Michael Sensei. Jadi, untuk jenjang S2, S3 apakah perlukan EGU? S2, S3 itu sesuai universitas, cuma biasanya umumnya sih nggak perlu sih. Ada yang perlu, ada yang enggak. Jadi harus dicek, jujur itu harus dicek masing-masing pada universitas. Karena setiap uni itu beda-beda banget. Karena beda, kalau sama Indonesia kan ada kayak syarat umum kan. Kalau di Jepang itu beda-beda banget. Setiap uni itu ada aturan sendiri, semuanya ada sendiri semua. Jadi saya nggak bisa bilang pasti. Oke, eh, mungkin bisa dicukupkan ya teman-teman untuk hari ini. Terima kasih kepada Michael Sensei untuk materi yang luar biasa mengenai Eiju Dokkai ya hari ini. Dan juga teman-teman, terima kasih banyak udah meluangkan waktu 1,5 jam ya belajar. Kita bareng-bareng belajar bersama di sini mengenai Eiju. Dari yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu sebelumnya Eiju itu apa, sampai yang sekarang mungkin sedang mempersiapkan Eiju. Terima kasih sekali sudah mendaftar dan sudah mendengarkan 1,5 jam. Untuk kedepannya kita masih ada beberapa mata pelajaran lagi nih teman-teman, masih ada fisika, biologi, dan juga matematika mungkin ya. Sama di minggu-minggu ke depannya juga bakal ada eju mengenai yang Japanese lagi nih teman-teman. Nanti terus pantau sosial media PPI Jepang, dan juga untuk hari ini nanti kami akan coba untuk upload secepatnya materi hari ini ke YouTube. Mungkin untuk teman-teman yang belum sempat hadir atau yang mungkin internetnya kurang bagus ya, tadi saya lihat ada mungkin yang beberapa kali keluar masuk gitu. Oke, jadi untuk hari ini sekian. Terima kasih semuanya. Otsukare sama deshita. Sekarang sama